Bomas CP Kabupaten Sidan dan Rapran, Sulawesi Selatan pada tahun 1918. Ia adalah pejuang heroik dari daerah Sulawesi Selatan. Ia merupakan panglima pertama Tri Divisi Hasanuddin dengan pangkat Letnan Jenderal. Bomas CP itu pewaris kerajaan Goa dan Bone. Setelah kawin dengan permaisurinya, Hajian Disoji Datu Kanjenge, maka dia diangkatlah sebagai Raja Supa menggantikan Andi Makassar. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan dengan bom atom oleh Amerika, Jepang menyerah ke persekutu. Mendengar hal itu, Andi Abdullah Bomas CP merasa yakin kalau Indonesia akan merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah dinyatakan Indonesia merdeka, Bomas CP katakan bubarkan. Pada tanggal 21 Agustus 1945, diadakan rapat raksasa dan upacara penaikan bendera merah putih di lapangan Lasingkan dengan maksud memasyarakatkan sang merah putih. Lalu tanggal 30 Agustus 1945, Andi Abdullah Bomas CP bersama Andi Makassau mengadakan demonstrasi barisan keliling kota Parepare dengan membawa bendera merah putih. Tidak ada yang berani di Sulawesi Selatan menaikkan merah putih selain Bomas CP, Datu Supa. Di sana dia bentuk laskar-laskar dan kirim semua pemuda-pemuda ini ke Jawa untuk ketemu dilatih di Jawa oleh Jenderal Sudirman agar kembali nanti ini pemuda-pemuda Sulawesi Selatan yang dikirim ke sana itu bisa berjuang mengangkat senjata untuk melawan Belanda. Setelah dia kembali, dia berjuang. Terjadilah pendaratan, dikatakan pendaratan pertama, kedua, sampai 12. Itu ada di Supa, ada di Baru. Waktunya menembak Australia di Supa, lebih 400 orang ditembak oleh Australia. Tidak ada kala yang Supa, banyaknya orang dibunuh oleh Australia. Dinamakan dulu di Sulawesi Selatan korban 40.000. Beliau itu berpesan kepada semua pasukan bahwa kalau perlu jangankan kita punya harta saja kita serahkan untuk bagaimana mempertahankan kemerdekaan ini, nyawa pun dia siap. Permintaan Tuhan tidak dapat dipenuhi. Indonesia pasti merdeka. Tidak ditawar-tawar. Kalau perlu saya korban bersama-sama dengan rakyat di Supa. Kalau perlu korban darah dan jiwa pun saya rela. Dan saya tidak bisa berbicara 2 kali. Hanya sekali dilahirkan oleh ibu saya. Tidak cukup 2 kali. Dan berpesan, lebih baik mati berkalan tanah daripada dijajah kembali oleh Belanda. Begitu kata Andi Abdullah Bomas CP kepada Westerling yang juga komandan tentara Nika. Beberapa hari setelah Andi Abdullah Bomas CP menolak mentah-mentah tawaran dari Westerling lalu menangkapnya bersama Andi Baso Dengeran, Silawatan Supa, Andi Mojong Pawicara Supa, dan Samsudin Jurgili Supa. Situ ditahan. Setelah itu diadili oleh pemerintah Belanda. Setelah diadili dibawa ke Parepare. Persiapan dibawa ke Karyano, besoknya ditembak di sana. Dan tidak ada orang yang harus melihat, sembunyikan. Sebelum itu diseret dulu. Di Karyano mulai diseret, perlihat tertongkan sama masyarakat. Bilang saya bunuh komandanmu. Tahun 52 kita sudah merdeka, Belanda sudah meninggalkan Indonesia, Westerling sudah terbit di Indonesia. Pada tahun 52 datanglah seorang warga di sana, masyarakat yang ada di situ, menyampaikan kepada istrinya bahwa Bomas ini dikebumikan di situ, di tempat di daerah Pintar. Saya kurang jelas apa nama daerahnya. Nah, ini istrinya ke sana
digali lah kuburan itu. Kuburan itu digali tahun 54 kalau nggak salah. Digali, lihat tujuh jenazahnya masih utuh, sarung dia gunakan giginya, istrinya langsung tahu, oh inilah suami saya. Nah, maka diangkatlah itu jenazah disemayamkan di DPR bersama dengan jenazahnya Makassau, semayam ke DPR dan dipindahkan ke Laksalapan. Pada tanggal 9 November 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan Letnan Jenderal TNI Andi Abdullah Boma CP sebagai pahlawan nasional pada momen Hari Pahlawan tanggal 10 November 2005. Setelah diusulkan pahlawan nasionalnya, pangkatnya dinaikkan dari Letnan Kolonel menjadi Letnan Jenderal. Dan jadi dia mendapat penghargaan oleh negara sebagai pahlawan nasional dan mendapat bintang Merdeka